Hai semua, selamat hari Sabat dan selamat bersama-sama dalam Facebook, page Facebook untuk laman Manggatal Seventh Day Adventist Church. Dan saya pastor gereja untuk Manggatal Seventh Day Adventist Church ingin mengucapkan selamat berbakti di rumah dan selamat bersama dengan keluarga dan selamat melihat khutbah-khutbah yang ada bukan saja daripada channel ini tetapi juga daripada channel-channel yang lain. Daripada YouTube kita ada daripada Hope channel untuk Southeast Asia berlokasi di Thailand. Kita juga ada live langsung daripada Sabah Adventist Mission dalam YouTube dan juga dalam laman ataupun page Facebook. Dan kita juga ada beberapa gereja seperti gereja daripada Narinang di bawah region 5 ataupun wilayah 5. Saya juga melihat sebentar tadi ada yang telah membuat siaran langsung. Demikian juga daripada bahagian Kepayan, Pastor Bernard Galim dia juga telah memberikan siaran langsung ini. Dan di luar daripada Sabah kita juga mempunyai siaran langsung daripada Hope Channel seperti Indonesia dan juga daripada Filipina. Dan kita akan mulakan khutbah ini, tetapi kita mau tunggu dahulu beberapa viewers yang lain yang sudah sedia untuk jam 11 di jam saya ini ada baru 10.58 menit, jadi ada 2 menit lagi, tapi saya sengaja awalkan siaran langsung ini. Dan dengan itu saya ingin membawa kita untuk melihat satu lagu yang ditulis oleh Bill dan Gloria Gaither. Mereka lah yang sebenarnya telah mencipta lagu ini yang bertajuk Because He Lives. Lagu yang benar-benar mengangkat banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuklah anggota gereja Seventh Day Adventist. Jadi kepada Anda yang sedang bersama di dalam siaran langsung melalui laman Facebook ini, terima kasih karena Anda akan menggunakan like dengan menunjukkan bahwa sound ini oke dan dapat didengar dengan jelas. Jadi mari kita hayati lagu ini, Because He Lives. Dan kalau Anda ingin bernyanyi bersama dengan keluarga, ya silakan. Dan selepas itu kita akan langsung kepada khutbah yang telah disediakan. Because He Lives ditulis oleh Bill and Gloria Gaither beberapa tahun yang lalu. Dan ini datang daripada satu kumpulan menyanyi yang terkenal, yaitu GVB atau Gaither Vocal Band. Dan mereka menulis banyak lagu yang memberikan sukacita dan juga mengangkat banyak orang. Because He Lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. Nyanyi bersama. He lived and died to buy my pardon, and empty graves there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Jadi lagu tadi adalah lagu yang benar-benar memberikan kita satu panduan bahwa kita ini hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan kepada Yesus. Jadi sebelum kita teruskan, kita akan terus share dengan ini kepada kawan-kawan, karena kita akan bermula dalam masa 3 menit
pelajaran khotbah ini karena ia sangat penting. Ia bertajuk iman di tengah-tengah kebinasaan. Kita tidak akan bercakap tentang COVID-19. Kita tidak akan membahaskan berapa statistik yang sudah ada. Tetapi mari kita tumpukan ini kepada firman Tuhan. Dan mengenai lagu tadi, Because He Lives, saya membawa kita satu lagi rentak yang ada yang klasik. Sebenarnya yang tadi itu adalah rentak yang rancak sedikit, tetapi saya mau lihat daripada rentak yang datang daripada Geta Vocal Band sendiri, Because He Lives. Kita coba ini kalau dia masih sama, kita tukar yang lain. Mungkin ini. She, kita nyanyi bersama Because He Lives, rentak tradisional dan rentak yang mengangkat jiwa. Kita nyanyi penuh dengan semangat. Hari esok ada harapan karena Yesus hidup. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and empty grave is there to prove my Savior lives. How sweet to hold our newborn baby and feel the pride and joy He gives. Nyanyi bersama. But greater still, that calm assurance, this child can face uncertain days because he lives, because he lives, because he lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. All fear is gone because I know He holds the future. Worth the living just because He lives. And then one day, I'll cross that river. I'll fight life's fight. Gives way to victory. I'll see the light. I'll see the light of glory, and I know He reigns because He lives. Yes, Jesus lives. I can face tomorrow.
fear is gone. All fear is gone. Because you know, and I know, because we know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives. All we can face tomorrow. I can face tomorrow. And life is worth the living just because He lives. Satu pesanan yang baik dan permohonan yang baik untuk kita, bahwa oleh karena Yesus hidup, maka kita boleh menghadapi hari esok. Mari kita sama-sama berdoa untuk memulihkan pelajaran khotbah ini. Bapa di surga, oleh karena Yesus hidup, maka kami berkumpul di alam maya ini melalui laman Facebook. Dan kami tahu di mana saja kami sudah berada dalam keluarga kami masing-masing, kami sudah memuliakan Tuhan dan kami akan menerima bahagian firman-Mu ini. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami, membisikkan hati kami agar kami diarahkan kepada Tuhan yang penuh dengan kasih dan penyertaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara dan saudari semua, kepada semua viewers yang sudah ada, mari kita mulakan khotbah ini dengan tajuk Iman di Tengah-Tengah Kebinasaan. Kita mulai dengan satu cerita yang selalu kita lihat, yaitu cerita yang selalu diketahui oleh anak-anak dan juga dihafal oleh orang dewasa, yaitu berkenaan dengan bagaimana bumi musnah pada zaman Nuh. Kejadian 6 ayat 7 mengatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Nuh. Kalau kita dalam kitab, kita boleh buka ini 6 ayat 7. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia mau hewan, binatang, melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, kita lihat di sini bahwa Nuh mendapat satu pesanan, message bahwa Tuhan akan menghapuskan semua kehidupan di muka bumi ini. Dan dalam kemusnahan bumi ini, Tuhan juga memberikan kepastian kepada Nuh bahwa aku telah memutuskan untuk mengakhiri. Kita lihat di sini, mengakhiri, dan dia akan memusnahkan. Nah, apabila kita menerima message ini, Nuh yang hidup pada waktu itu, dia menerima message ini dan tidak pernah dia melihat kebinasaan selama ini. Bumi pada waktu itu masih seindah mungkin lebih kurang sewaktu zaman Adam. Tetapi pada saat itu dia menerima satu message daripada Tuhan bahwa dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupan muka bumi. Nah, apa yang ada di sini adalah kita lihat Tuhan juga mengatakan dalam ayat 7, kita kembali, aku akan menghapuskan manusia. Bukan sahaja hewan, binatang, tetapi manusia yang ciptaan Tuhan, mahkota penciptaan juga akan dihapuskan. Nah, kenapa Tuhan memutuskan untuk menghapuskan segala hidup makhluk dan juga di manusia di muka bumi? Karena dalam ayat 6:13 mengatakan bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Nah, di sini Tuhan telah memberitahu kepada Nuh bahwa manusia sudah semakin jahat. Dan ada masa, satu waktu Tuhan telah tentukan dan melalui Nuh bahwa dia akan putuskan bahwa bumi ini akan dihancurkan. Nah, bagaimana keadaan manusia pada waktu itu? Yesus dalam Matius 24:37 menceritakan apa keadaan zaman Nuh.
Dia kata sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi mari kita timbangkan. Kita mengatakan bahwa kita sudah hidup di zaman akhir. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Jadi Yesus menyingkapkan satu keadaan manusia yang hidup di zaman akhir. Yaitu yang mengatakan bahwa keadaan Nuh, yaitu di ambang kehancuran, di ambang kebinasaan. Keadaannya persis sama seperti keadaan manusia pada hari zaman. Jadi kita mau lihat apa yang Yesus katakan tentang bagaimana keadaan zaman Nuh, manusia zaman Nuh, yang juga sama sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Matius 24:38 mengatakan bahwa sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan sampai kepada akhir Nuh, hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah di sini keadaannya adalah simple. Pada zaman Nuh mereka makan, mereka minum, mereka kawin mengawinkan. Nah apa salah? Apa silap mereka? Karena semua ini adalah perkara asas. Makan, minum. Kita tidak boleh hidup tanpa makan dan minum. Ini juga kawin mengawinkan. Perkawinan adalah upacara ataupun yang sudah dimulakan oleh Yesus sejak sebelum manusia berdosa. Kenapa? Apa kesalahan ini? Kita lihat bahwa ketiga-tiga ini adalah bersangkut paut dengan hawa nafsu. Makan, minum adalah pesta. Kawin dan mengawinkan. Sehingga perkawinan itu menjadi kotor. Tidak seperti mana yang Tuhan telah rencanakan. Bagaimana keadaan manusia pada zaman Nuh. Yang tidak mengendahkan. Tidak mempedulikan tentang pesanan ataupun apa yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Panduan kehidupan. Demikian juga yang berlaku pada zaman ini, zaman akhir yang kita dakwa adalah zaman akhir. Kawin menunjukkan ketidakpedulian terhadap apa yang berlaku di masa depan, yaitu message Nuh kepada mereka adalah makan, minum, kawin mengawinkan ini akan memesongkan mereka daripada tujuan yang message yang Tuhan sudah berikan, yaitu kamu harus bersedia oleh karena kemusnahan akan datang ke muka bumi ini. Oleh karena kawin, minum, makan, mereka leka, mereka tidak mengindahkan pesanan amaran keras yang datang daripada Tuhan melalui Nuh. Apa reaksi manusia pada waktu itu? Yesus menjelaskan, mereka kawin, mereka makan, minum, kawin, dan di sini Yesus menambah dalam 39, mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu akan sesuatu, sedangkan Nuh sudah diberikan tugas untuk memberitahukan kepada mereka. Nuh sudah bertukang untuk membuat bahtera. Pun mereka dikatakan tidak tahu sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Sungguh menyedihkan. Kita tahu dalam Kejadian 6:7-8. Bahwa hanya 8 orang yang selamat. Nuh, istri, 3 orang anaknya, Ham, Sem, Yafet. Dan juga 3 menantunya. Di mana yang lain? Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Apakah benar mereka tidak diberitahu? Ataupun mereka sengaja tidak mempedulikan. Mereka sengaja tidak mau tahu. Lihat, kehancuran ada di depan mereka. Kebinasaan sudah diberitakan. Nuh sudah mengumandangkan ini selama bertahun-tahun. Dia meninggalkan tugasan hariannya hanya untuk membina bahtera. Dan manusia di luar, menurut tulisan nubuat, mereka mengejek, mereka mentertawakan, mereka melihat bahwa pesanan Nuh itu adalah sesuatu yang mustahil berlaku oleh karena tidak pernah ada banjir sebelum ini, karena hanya ada embun. Tidak pernah mereka melihat kebinasaan. Yang mereka tahu adalah bersukaria. Kesenambungan daripada ini untuk hari ini bagi kita. Kerajaan sudah memberikan perintah untuk mengawal pergerakan. Tetapi banyak netizen yang mengecam bahwa masih ada orang-orang yang degil, tidak mau berada di dalam rumah meskipun ada bahaya yang ada di luar. Ini adalah gambaran yang tepat untuk kita pada zaman Nuh. Bahwa mereka tidak mempedulikan arahan, amaran yang diberikan Tuhan kepada mereka. Di sebalik itu, bertentangan dengan reaksi semua manusia pada zaman Nuh.
Apa reaksi Nuh dan keluarga? Kejadian 7 ayat 1. Masuklah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di depanku di antara orang zaman ini. Nah, lihat di sini perkataan benar, ataupun bila Tuhan mengatakan Nuh adalah benar, oleh karena kebenaran yang ada di dalam kehidupannya, oleh karena dia menjauhi kejahatan, oleh karena sebelum ini kita diberitahu bahwa Nuh, riwayatnya adalah 6 ayat 9, adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Inilah yang memisahkan orang-orang di zaman akhir, umat-umat Tuhan di zaman akhir, dengan orang-orang yang ada dalam dunia. Kita melihat bahwa kehidupan Nuh dilihat oleh Tuhan. Reaksi Nuh, keluarga terhadap message ini adalah mereka bertindak. Kita akan lihat itu nanti. Tuhan mengatakan, sekarang Nuh, setelah engkau siap, masuk ke dalam bahtera ini. Bukan saja engkau, tetapi seisi rumahmu, menunjukkan bahwa mereka sekeluarga bersedia, telah lama bersedia untuk hari yang tiba itu. Itu hari di mana kebinasaan bumi akan berlaku. Karena kau, kata Tuhan, adalah dilihat benar. Dilihat benar bukan di depan orang, tetapi dilihat benar oleh Tuhan sendiri. Apakah saudara dan saudari, hidup kita ini, bila Tuhan melihat kita, Dia akan mengatakan, umat-umatku silahkan masuk ke kota yang suci, karena kamu dilihat benar di depanku. Biarlah ratusan ribu orang di luar tidak melihat kita benar karena kita mempertahankan message Tuhan. Kita bertindak balas terhadap message Tuhan. Biarlah mereka melihat kita gila. Biarlah mereka melihat kita tidak masuk akal. Kita lain daripada yang lain. Karena demikianlah hidup Nuh. Dia hidup bergaul dengan Allah. Tidak ada orang yang seperti dia pada zamannya. Dan Tuhan menghitung hal ini dalam hidup Nuh. Dalam tulisan Renung Buat Kristen, Christ in Sanctuary, satu pesanan telah dihantar dari surga ke dunia pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka bergantung kepada cara mereka memperlakukan pesanan itu. Situasi hari ini COVID-19 dapat memberikan kita gambaran bagaimana banyak pihak sudah bertindak balas terhadap apa yang sedang berlaku. Tetapi terpulang kepada individu masing-masing. Bagaimana mau bertindak balas terhadap amaran, perintah, panduan yang sudah diberikan. Demikian juga yang ada pada zaman Nuh. Bahwa pesanan daripada surga untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk menjauhi kejahatan, dan untuk bersedia kebinasaan yang ada ini, kehancuran bumi, sangat tergantung kepada bagaimana mereka memperlakukan pesanan itu. Bagaimana kita merespon kepada firman Tuhan, perintah Tuhan, akan memberikan kita satu gambaran akan keselamatan kita. Oleh itu kesimpulan yang pertama untuk bahagian pertama ini, ada 3 bahagian. Bahagian pertama ini adalah berikut. Sebahagian besar manusia telah meremehkan, bahkan menolak pesanan Tuhan bagi mereka melalui Nuh. Banyak manusia pada zaman Nuh, mereka telah menolak pesanan Tuhan. Mereka telah menolak panggilan Tuhan untuk bertobat supaya mereka akan selamat. Mereka telah menolak Nuh yang sudah tua. Mereka telah menolak nabi Tuhan yang bertungkus lumus membuat satu bahtera untuk semua. Mereka telah menolak sebenarnya Tuhan yang telah kecewa. Di sebaliknya, keluarga Nuh mendengar, menerima, dan bertindak menurut firman Tuhan. Kita berbakti di dalam rumah bukan karena kita takut, tetapi kita mau bertindak kepada arahan yang diberikan supaya kita sama-sama dapat bekerja sama untuk membendung wabak ini. Tetapi apabila Tuhan memanggil kita keluar daripada rumah selepas ini, apabila Tuhan memanggil kita untuk berbakti ke gereja selepas ini, dengar amaran Tuhan. Janganlah kita menjauhkan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan oleh jemaat. Nuh mendengar, dia menerima, dia bertindak terhadap
firman Tuhan. Kedua, kita beralih daripada cerita Nuh kepada cerita Elisa. Peperangan telah berlaku, ini dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Peperangan telah berlaku di tanah Israel. Dan apa yang berlaku sebenarnya sebelum kita teruskan ini? Apa yang berlaku adalah Raja Aram hairan. Karena setiap kali dia merencanakan sesuatu ambush ataupun sesuatu serang hendap kepada pasukan tentara Israel. Setiap kali itu juga ambush itu, serang hendap itu dibatalkan. Kenapa? Oleh sebab Elisa bersama-sama dengan tentara atau orang Israel. Dalam 6 ayat 8 memberitahukan kepada kita bahwa Raja Aram sangat marah oleh sebab setiap kali rencana ambush itu ada, setiap kali itu dipatahkan. Dan sehingga dia mempunyai dakwaan, sanksi terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya, pegawainya, tentaranya. Sehingga dia mengatakan siapa orang yang ada dalam kalangan kita ini yang memberitahukan rahasia serang hendap ini. Mengamuklah raja dalam ayat 11. Dan pegawainya mengatakan bahwa sebenarnya tidak raja, tidak ada, semuanya setia. Tetapi ada seorang nabi Tuhan yaitu Elia. Nabi Elia yang sebenarnya telah memberitahukan kepada orang Israel, tentara Israel, supaya jangan pergi ke sini, jangan pergi ke sana. Karena Tuhan memimpin Elisa. Oleh karena raja mengetahui tentang hal ini, maka dia mau menangkap Elisa. Dan apa yang dia lakukan adalah dia mengerahkan dalam 2 Raja 6 ayat 13. Dan dia katakan, sekarang pergilah melihat di mana dia, yaitu Elisa, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Jadi sekarang raja mengirimkan kuda, kereta, maksudnya kereta kuda, dan tentara yang besar, bukan kecil, besar, hanya untuk menangkap Elisa. Seorang mengepung kota Dotan itu pada malam hari. Jadi mereka bergerak pada malam hari sampai di kota Dotan. Mereka kepung kota itu dan Elisa dan hambanya atau pelayannya ada di dalam. Misi Raja Ben-Hadad ataupun Raja Aram adalah mereka mau menangkap Elisa seorang saja. Dengan tentara yang besar. Apakah yang difikirkan oleh Raja Aram ini? Sehingga mau mengerahkan semua tentaranya hanya untuk menangkap seorang hamba Tuhan yang tidak ada senjata, yang tidak pernah berlatih tentang peperangan dan tidak mengerti tentang hal-hal peperangan ini, tidak pun merancang peperangan. Apa yang berlaku seterusnya? Sementara malam hari itu dan siang tiba, ayat 15 mengatakan pelayan Abiala atau pelayan Elisa bangun dan dia hendak keluar. Dan apabila dia pergi keluar, dia sangat terkejut. Dia katakan bahwa tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu hamba ini, pelayan ini mengatakan kepada Elisa, celaka tuanku. Oh tuanku, aduh tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Master, apa yang akan kita perbuat? Karena sudah banyak ada tentara. Ada banyak tentara di luar. Habislah kita terikut sama dengan peperangan ini. Mereka tidak tahu apa tujuan sebenarnya Raja Aram mengirim tentara-tentara itu, tetapi yang pastinya dalam cerita ini hendak menangkap Elisa. Apa reaksi pelayan Elisa? Inilah reaksinya. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini adalah reaksi cemas. Apakah kamu dan saya cemas hari ini? Tidak dapat membeli, tidak dapat keluar, tidak dapat bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan keluarga, tidak senang untuk bersiar-siar, rekreasi, jogging dan sebagainya. Apakah kamu cemas? Saya ingin bertanya, apakah kamu sekarang sudah, peti sejuk Anda sekarang sudah semakin kosong? Sudah berapa lama Anda tidak keluar daripada rumah? Ataupun hanya berjalan-jalan di sekeliling rumah? Apakah Anda cemas? Apakah Anda cemas menghadapi situasi hari ini? Perintah untuk berada dalam rumah sangat jelas. Dan amat diperintahkan supaya kita
jangan keluar dari rumah. Apakah Anda cemas kalau COVID-19 kena pada diri kita sendiri? Reaksi Elisa adalah seperti berikut. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara dan saudari, inilah yang harus kita katakan. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa memberitahu kepada bujangnya atau kepada pelayannya, jangan takut. Anda dan saya jangan takut. Apa kesimpulan? Ya, kita tahu selepas itu apa yang berlaku sebenarnya. Elisa berdoa dan dia meminta supaya Tuhan membuka mata bujangnya. Dan apabila mata bujangnya membuka mata, pelayannya membuka mata, dia melihat bahwa bala tentara di gunung-gunung melebihi jumlahnya daripada tentara-tentara Raja Aram. Pelayan Elisa melihat bahwa yang nyata adalah bahaya. Dan dia membayangkan kemusnahan besar yang bakal terjadi dan dia sangat cemas. Ada yang menjangkakan bahwa banyak penduduk Sabah yang akan mati oleh karena COVID-19 ini. Ini adalah bahaya, ini nyata. Kita membayangkan dan kita menjadi cemas. Di sebaliknya Elisa berdoa dalam 6 ayat 17. Elisa berdoa, ya Tuhan, buka kiranya matanya supaya dia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Dan tampak gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara dan saudari, kalau Anda dan saya sangat cemas dengan situasi hari ini, berlutut dan berdoa. Biarlah doa menjadi kekuatan yang akan menghancurkan kecemasan, kepanikan yang ada pada kita. Kita pergi kepada bagian yang ketiga, kemusnahan di mata Ayub. Lihat sebenarnya yang ada di sini. Di mana Ayub diberikan satu kehidupan yang indah dan bahagia. Dia memiliki anak 7 laki, 3 perempuan. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 kelai betina. Hamba yang besar. Dan dikatakan dia orang yang terkaya di seluruh orang di sebelah timur. Anda bahagia apabila mempunyai semua ini? 10 orang anak? Mempunyai harta yang banyak? Yang disamakan dengan kereta mungkin harta hari ini? Namun semua ini hilang dengan sekelip mata. Kalau kita membaca Ayub, kita akan melihat bahwa seolah-olah bahwa Ayub 1 menggambarkan bahwa semua ini hilang dalam sekelip mata. 500 pasang lembu dan 500 keldai hancur dirampas Sheba. Hamba-hamba yang menjaga habis dibunuh. Habis sekaligus. Karena ada seorang daripada hambanya yang datang daripada penjaga lembu dan keldai, datang kepada Ayub dan berlari dan mengatakan, "Oh Tuanku, oh Tuan, aku baru datang daripada ladang, daripada padang. Sementara kami menjaga, orang-orang Sheba datang dan mereka merampas dan membunuh semua hamba-hamba. Merampas semua lembu dan juga kelai betina. Dan belum pun habis perbicaranya. Ada satu lagi hamba yang datang dan melaporkan bahwa, Tuan, ada 7.000 ekor kambing domba kita dan semuanya habis. Karena tiba-tiba di tengah-tengah hari, pada siang hari, ada api yang daripada langit turun dan membakar dan menghancurkan semua 7.000 ekor kambing domba ini. Dan bukan itu saja, tetapi banyak hamba yang mati. Belum pun dia siap bercakap. Datang lagi hamba yang tergopoh-gopoh dan kepenatan. Dan mengatakan, Tuhan, dengan keadaan yang begitu teruk. Dan mengatakan, Tuhan, aku saja yang terselamat. Karena orang Kasdim, orang Babel, mereka datang dan merampas 3.000 unta daripada Tuhan. Dan banyak hamba yang sudah mati. Satu persatu datang dan melaporkan kehancuran, kemusnahan di mata Ayub sendiri. Dan bukan itu saja, sebelum pun habis berbicara, datang seorang hamba yang melaporkan bahwa, Tuhan,
semua anak-anak Tuhan mati ditimpa rumah yang roboh. Karena sementara mereka makan bersama, ada gathering di dalam rumah, di rumah anak sulung. Mereka semua datang ke sana. Dan tiba-tiba tiupan angin. Dan sehingga tiupan angin yang keras ini menghancurkan dan roboh rumah itu. Ke 10 anak Ayub mati. Demikian juga dengan hamba. Demikian juga sekarang apabila semua ini habis, hancur, sekelip mata di depan, sehari hancur di depan mata Ayub. Kekayaannya sekarang hancur. Dia menjadi orang yang paling miskin di sebelah timur. Dia tidak lagi mempunyai anak. Anda dan saya mungkin belum pernah melalui apa yang dilalui oleh Ayub. Kemusnahan yang berlaku dalam sekelip mata. Kita tahu ini adalah pertentangan besar di antara baik dan jahat. Di antara Tuhan dan iblis. Kita tahu bahwa iblis datang kepada Tuhan dan mengatakan bahwa Ayub kalau dilepaskan pagar perlindungan Tuhan, dia pasti tidak akan datang untuk menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, kau cobalah dia. Apa reaksi Ayub terhadap perkara ini? Reaksi Ayub adalah, maka berdiri Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari, satu penyerahan yang sejati. Penyerahan yang mengakui bahwa Tuhan adalah empunya kepada segala sesuatu. Penyerahan yang melihat kepada dirinya bahwa dia adalah manusia biasa. Manusia ciptaan yang datang daripada debu tanah. Manusia yang dilahirkan tanpa seutas benang. Manusia akan kembali ke dalam tanah apabila nyawa itu melayang. Dan dengan pengakuan ini, penyerahan ini, dia mengatakan terpuji nama Tuhan. Apabila Anda dan saya mengalami kesakitan, penderitaan, apakah lidah kita boleh mengeluarkan perkataan ini? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini latar belakangnya. Iblis datang lagi kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan, kau lihat hambaku Ayub? Iya, itu karena kau masih lagi melindungi Ayub. Tapi coba kau jangan lagi melindungi Ayub. Buka pagar perlindunganmu. Lalu Tuhan katakan, silahkan. Tapi jangan kau ambil nyawanya. Lalu iblis datang kepada Ayub dan menimpakan satu penyakit yang saya boleh katakan bahwa penyakit itu adalah penyakit COVID-19 yang ada hari ini. Karena dia sudah membusuk. Bara yang busuk daripada telapak kaki sampai kepala batu. Dia tidak boleh duduk, dia tidak boleh berdiam, dia tidak boleh baring dan sebagainya, makan tidak lena. Ini adalah COVID-19 bagi Ayub. Apa yang Ayub lakukan? Dia kehilangan semua. Sekarang dia kehilangan kesehatannya. Ayub mengambil sekeping tembikar yang pecah dan dia sedang menggaru badannya yang sedang luka-luka, mungkin gatal, dan sedang duduk di tengah-tengah abu, menyatakan kekesalan, rendah diri. Dan apabila 3 sahabatnya datang melihat dia, mereka hampir tidak mengenal Ayub karena tubuhnya sangat menderita. Apa reaksi Ayub selepas ini? Ini adalah gelombang kedua yang didatangkan oleh iblis ke dalam hidupnya.
Apabila istri Ayub melihat Ayub, dia mengatakan seperti ini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Istri ini membawa Ayub untuk lari daripada kesetiaan kepada Tuhan. Dia kata, masih bertekunkah engkau? Dalam perkataan bertekun ini adalah, apakah engkau masih lagi terus berpaut dengan teguh kepada integritimu? Kesalehan ini adalah integriti. Integriti di mana prinsip, moral prinsip yang ada daripada hidup Ayub. Di mana apapun yang terjadi, dia akan setia kepada Tuhan. Kenapa kau masih mau bertekun? Karena semua ini sudah ditimpakan kepadamu. Sekarang Tuhan sudah meninggalkan engkau, kutuki Tuhanmu dan sekarang mati. Istrinya bercakap karena dia sudah tidak dapat tahan lagi tentang apa yang mereka berdua alami. Kita tidak ketahui apa yang istrinya alami, tetapi Ayub menjadi sasaran. Namun apa yang Ayub katakan? Engkau, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Tidak waras, tidak siuman. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, kenapa Ayub menganggap bahwa apa yang datang itu, yang buruk itu, semua kesusahan yang menimpa, penyakit yang dihadapi ini datang daripada Allah? Kenapa? Karena di dalam pemahamannya yang sangat terhad, dia masih mengakui bahwa semua ini dibiarkan oleh Tuhan. Menunjukkan juga kepada kita bagaimana Ayub melihat bahwa harta yang ada pada dia ini bukanlah miliknya tetapi daripada Tuhan. Dia melihat Tuhan yang adalah menjadi pemilik dia. Dia melihat Tuhan sebagai Tuhan yang berhak melakukan apa sahaja terhadap dia. Kesalehan adalah integriti, prinsip moral yang kukuh, yang tidak akan berganjak oleh karena prinsip ini. Kasih, cinta, setianya, pemahamannya kepada Tuhan, walaupun sangat terhad, didasarkan kepada prinsip moral. Dan prinsip moral ini semakin tekun, semakin kuat dari hari ke hari dalam kehidupan Ayub. Walaupun di dalam bab-bab yang lain dia hampir kepada tahap untuk meragui Tuhan, tetapi akhir dan penghujung daripada kehidupannya adalah kehidupan yang kembali kepada Tuhan. Kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, istri Ayub hanya dapat melihat kasih setia Tuhan di tengah-tengah kelimpahan kekayaan dan kebahagiaan. Perhatikan ini. Istri Ayub sangat bahagia. Istri Ayub sangat merasa diberkati. Istri Ayub mengakui Tuhan itu setia hanya apabila dia berada dalam kelimpahan, kekayaan dan juga kebahagiaan. Tetapi di sebaliknya apabila semuanya berubah, dia kehilangan anak, dia kehilangan harta, dia kehilangan sumber segala sesuatu, mereka menjadi orang yang sangat miskin. Dia tidak dapat melihat kasih setia Tuhan. Matanya tidak boleh menembusi kesengsaraan yang ada. Dia terhenti di sana. Berbanding di sebaliknya Ayub, dia masih dapat melihat kasih setia Tuhan meskipun di tengah-tengah kebinasaan. Saya merasa sedih dan juga simpati terhadap mereka yang dijangkiti dengan COVID-19. Mangsa yang pertama akibat daripada COVID ini adalah seorang pendeta di Sarawak. Dan sehingga kini kita ketahui ada 3 kematian. Saya ingin membayangkan kalau saya atau sesiapa saja di antara kita terkena dengan COVID ini. Bolehkah kita masih mengucapkan dengan bibir kita sendiri bahwa Tuhan tetap masih setia di tengah-tengah kebinasaan ini? Oleh karena iman di tengah-tengah kebinasaan, mari kita imbas sedikit, sebentar saja,
tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mulai daripada ini, kita akan simpulkan semua cerita yang ada. 3 cerita ini. Iman adalah dasar. Apa iman? Dalam bahasa Yunani, dia disebut sebagai pistis. Dan pistis ini sama dengan perkataan Ibrani, yaitu aman. Kita selalu kata amin, amin, datang daripada perkataan aman. Pistis bermaksud untuk menjadi pasti, untuk menyokong, untuk mengangkat, untuk mengadahkan, untuk menjadi setia, untuk sangat pasti. Jadi iman, bila kita kata saya beriman, dia adalah satu komitmen kepada Tuhan, kepada firman dan janji Tuhan. Walau apapun yang berlaku, kita akan katakan amin, amin, aman. Kita mau bersetuju bahwa Tuhan adalah Tuhan yang boleh menjadi pasti. Firman-Nya adalah nyata dan benar. Iman di sini adalah menjadi dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita tidak lihat. Nuh tidak melihat banjir besar. Nuh tidak pernah melihat bahtera. Pelayan abdi ataupun pelayan Elisa, dia tidak melihat apa yang dilihat oleh Elisa. Mata iman Elisa melihat bahwa tentara Tuhan lebih besar daripada tentara yang ada daripada Raja Aram. Kita melihat sebentar tadi bahwa Ayub tidak melihat iblis dan Tuhan sedang berbual. Dia tidak mengetahui tentang pertentangan besar ini. Dia hanya melihat dengan iman bahwa Tuhan akan tetap menyertai dia. Walaupun dia tidak melihat itu akan mungkin berlaku. Bagaimana mungkin dia dapat meyakinkan istrinya bahwa mereka akan kembali mempunyai anak. Akan kembali dilimpahkan dengan berkat. Karena dia tidak tahu tentang apa yang ada masa di depan. Tapi oleh karena iman menjadi dasar kepada kehidupan mereka, mereka akan bergerak terus di dalam atau di tengah-tengah kebinasaan. Iman Nuh, kita kembali. Iman Nuh telah menyiapkan bahtera dan menuntun kepada keselamatan seisi keluarganya. Oleh karena iman, maka seisi keluarganya diselamatkan. Oleh karena iman, kamu dan saya ada pada hari ini. Oleh karena iman Nuh juga, di tengah-tengah amaran kebinasaan banjir besar, atau apabila itu berlaku di tengah-tengah banjir besar, iman Nuh tidak bercakap tentang dirinya. Iman Nuh bercakap tentang siapa Tuhan. Iman Nuh memberi kesaksian mengenai keadilan dan kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adil. Sudah banyak masa, panjang masa diberikan kepada zaman Nuh, orang-orang zaman Nuh, supaya mereka akan mendengar, bertindak balas, menerima perkabaran itu, agar mereka selamat. Dia adil dalam segala sesuatu, membiarkan kejahatan itu jelas kelihatan, dan dengan keadilan itu dia boleh memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan manusia. Iman Nuh tidak bercakap tentang siapa Nuh, tetapi iman Nuh bercakap tentang siapa Tuhan. Fokus dalam cerita Nuh, Tuhan menyesal. Dia sakit hati. Ini menunjukkan emosi Tuhan terhadap manusia. Kerinduannya supaya manusia datang kepada dia. Tuhan sangat kecewa karena pemberontakan dan juga kemurtadan manusia. Tuhan yang kecewa tidak terus kecewa, tetapi dia prihatin. Dia lihat manusia pada zaman itu sangat murtad, tetapi dia tidak membiarkan mereka dalam kemurtadan. Dia berikan satu message, dan sekarang dia prihatin dengan menyediakan satu bahtera melalui Nuh. Dia prihatin terhadap orang-orang itu, dan sebagaimana Tuhan sudah prihatin terhadap orang-orang pada zaman Nuh, dia prihatin terhadap kamu dan saya. Dia prihatin terhadap manusia yang hari ini sedang memberontak dan murtad.
Jangan pernah untuk berpikir bahwa Tuhan tidak lagi melihat kehidupan saya yang murtad. Kehidupan saya yang sudah menjauhi kejahatan. Oleh karena sudah cukup panjang sabar keadilan Tuhan itu. Terhadap zaman Nuh dan terhadap kamu dan saya pada hari ini. Adalah kerinduan besarnya kepada kita. Untuk datang kepada Dia. Karena kita adalah manusia yang sudah Dia ciptakan. Cerita Nuh juga berfokus kepada Tuhan yang Maha Suci. Sehingga dosa-dosa yang sampai ke surga tidak dapat bertahan untuk tetap berada dalam hadapan Tuhan. Tuhan harus bersihkan dosa. Kesucian Tuhan tidak pernah akan bertoleransi, tidak akan kompromi, tidak akan bertolak ansur dengan dosa. Bila mana kesucian Tuhan itu hadir, di sanalah dosa akan hancur lenyap. Tuhan yang Maha Suci menghendaki manusia akan menjadi suci seperti Dia. Dosa tidak dapat bertahan di depan Tuhan yang suci. Tuhan yang Maha Suci. Itulah sebab kita harus datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta supaya Tuhan akan membersihkan diri kita daripada dosa. Karena bila kita berdepan dengan Tuhan, maka Dia akan melihat kita suci oleh karena Yesus Kristus yang telah menyucikan kita. Terakhir, fokus dalam cerita Nuh. Tuhan yang Maha Adil, pengasih dan penyabar, sehingga menghendaki keselamatan untuk semua orang. Ketahuilah, Tuhan itu adil. Dia pengasih, Dia penyabar. Banyak masa yang diberikan karena Dia mau semua orang selamat. Kita beralih kepada iman Elisa. Iman Elisa telah mengatasi perasaan yang sangat cemas dalam diri pelayannya dan sudah tentu dalam dirinya. Pelayannya sangat cemas, Tuhan apa yang harus kita perbuat? Dia melihat kebinasan yang akan bakal berlaku. Namun iman dan doa Elisa di tengah-tengah ancaman kebinasan ini, iman dan doa Elisa tidak memberitahu tentang siapa Elisa. Tidak memberitahu tentang kebaikan Elisa. Tetapi iman dan doa Elisa memberikan kesaksian bahwa Tuhan menyertai mereka yang percaya kepada Dia. Inilah janji Tuhan. Bahwa orang-orang yang bersandar percaya kepada Dia, di sana Tuhan akan menyertai. Ya, memang Elisa seorang yang berdoa, seorang hamba Tuhan yang setia. Tetapi imannya itu menceritakan bahwa sementara imannya itu bekerja, Tuhan sudah lama menyertai dia. Karena Tuhan menyertai mereka yang percaya kepada Dia. Mazmur 34 ayat 7 mengatakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara-saudari, bila kita takut kepada Tuhan, kita percaya, bersandar kepada Tuhan, seperti pengalaman pelayan Elia, dia akan melihat bagaimana malaikat Tuhan berada di sekeliling mereka. Fokus dalam cerita Elisa adalah tentang Tuhan. Tuhan adalah Raja. Dia memiliki bilangan tentara malaikat yang tidak kelihatan dan mengatasi bilangan tentara musuh lebih daripada tentara musuh. Kita nampak Tuhan sebagai Raja di sini. Tuhan memiliki pasukan tentara yang melindungi umat-umatnya. Tuhan yang dapat mengatasi dan melenyapkan ketakutan yang membebani hidup manusia. Ada seorang yang message saya dan mengatakan bahwa saya takut dengan keadaan ini. Saya takut untuk keluar, saya takut kalau saya menghadapi COVID-19. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan dan kita mau Tuhan mengatasi karena hanya Dia yang melenyapkan dan mengatasi ketakutan ini. Pertama, Tuhan tidak melenyapkan semua musuh ataupun semua tentara Aram. Tuhan tidak menurunkan api dari langit untuk melenyapkan tentara Aram agar ketakutan itu yang ada pada diri pelayan Elisa hilang. Tidak. Apa yang Tuhan buat adalah Dia membuka mata iman pelayan abdi Tuhan ini, pelayan Elisa ini, dan dia melihat bahwa ada kepastian perlindungan Tuhan, ketakutan itu hilang.
Tentara Aram boleh berkampung selama-lamanya di sana. Tetapi untuk menghilangkan ketakutan, mengatasi ketakutan, melenyapkan, bersandarlah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat mengatasi ketakutan Anda. Tuhan yang sentiasa bertindak bagi keselamatan hamba-hambanya. Yang bertindak di sini bukan Elisa, bukan pelayan, bukan kota Dotan itu, tetapi Tuhan. Baca seterusnya bagaimana Tuhan membutakan semua tentara Aram. Bagaimana Elisa membawa semua tentara Aram ini datang ke tanah Israel. Berkumpul di sana. Dan mereka dikepung. Mereka hendak membunuh. Tetapi Elisa katakan jangan bunuh mereka. Beri mereka makan. Tuhan yang bertindak untuk keselamatan hamba-hambanya. Dan saya suka perkataan ini. Tuhan akan berperang bagi pihak umatnya. The battle belongs to the Lord. Peperangan yang kita alami secara rohani pada hari ini, mungkin peperangan kesusahan yang ada pada kita adalah bukan sebenarnya peperangan yang harus kita hadapi. Kita hanya datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, inilah pergumulan yang saya ada. Saya mau Tuhan untuk berperang bagi pihak saya. Dan kemenangan itu pasti. Dan bahagian yang terakhir sekali adalah iman Ayub. Iman Ayub membuat dia bertahan mengatasi kesedihan, kekecewaan, penderitaan dan hinaan yang dialami. Dia sedih dan kecewa, kehilangan. Dia menderita secara tubuh. Dia dihina oleh istrinya sendiri. Namun iman Ayub bertahan. Tetapi di tengah-tengah kebinasaan yang berlaku dalam sekelip mata ini, iman dan penyerahan Ayub tidak meninggikan Ayub. Dia menceritakan tentang siapa Tuhan sekali lagi. Iman dan penyerahan Ayub memberi kesaksian akan Tuhan yang memberikan kebebasan memilih sepenuhnya kepada manusia. Itulah sebabnya agenda ini menjadi satu agenda yang sangat ditentang ataupun didakwa, diperkatakan oleh iblis terhadap Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memaksa. Tuhan adalah Tuhan yang hanya mahu mendorong ketakutan kepada umat-umatnya dan tidak ada kebebasan untuk memilih. Tetapi dalam cerita Ayub, ternyata bahwa Tuhan memberi kelonggaran yang besar kepada Ayub. Sama ada dia akan terus setia atau dia akan membelakangi Tuhan menuruti cakap perkataan istrinya. Tetapi di dalam ini, iman dia, penyerahan Ayub, dia memilih untuk setia kepada Tuhan. Saya ingat kata-kata Yosua sebelum dia mati kepada orang Israel. Dia kata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau menyembah. Kalau kamu mau menyembah kepada patung-patung, kepada Baal yang disembah oleh orang-orang ini, orang-orang Kanaan ini, sembahlah. Tetapi bagi aku dan seisi keluarga aku, kami akan menyembah Tuhan yang hidup. Pada hari ini pertanyaan yang sama. Di tengah-tengah kemelutan yang ada. Di tengah-tengah keluarga Anda yang porak-poranda. Di tengah-tengah pergumulan kesusahan yang Anda sedang hadapi. Di tengah-tengah situasi yang ada pada hari ini. Kita boleh memilih sama ada untuk setia kepada Tuhan terus-menerus. Ataupun membelakangi dia, menyangkal dia, karena menyangka bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Fokus dalam cerita Ayub adalah pertentangan besar di antara baik dan jahat. Iblis selalu menentang Tuhan, mencari kesempatan. Pertentangan ini hanya berakhir apabila Yesus datang yang kedua kali dan menghancurkan sekaligus iblis, malaikatnya, dan semua orang-orang yang jahat. Fokus dalam cerita Ayub adalah tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kejahatan atau penderitaan dalam hidup manusia. Nyata dan jelas. Bukan Tuhan yang mendatangkan kehancuran dalam hidup Ayub. Bukan Tuhan yang mendatangkan dan merancangkan penderitaan. Tetapi iblis. Iblis. Tuhan juga, walaupun dia tidak merancang,
Walaupun dia tidak mendatangkan penderitaan, tetapi penderitaan itu dia benarkan, dia biarkan berlaku dalam kalangan umatnya dan manusia. Karena di dalam waktu itulah seperti hari ini, banyak orang yang mencari Tuhan. Apabila COVID-19 mulai masuk ke Sabah, Malaysia dan di mana-mana, orang mulai mencari kata-kata dalam ayat Alkitab. Dan salah satu yang selalu dikongsikan adalah dalam Mazmur 91. Bahwa Tuhan itu adalah perlindungan. Ini semua ini membuatkan keluarga hari ini berada dalam rumah masing-masing. Datang kepada Tuhan, berdoa, bernyanyi bersama-sama. Tuhan membiarkan penderitaan berlaku pada Ayub. Supaya imannya akan terus bertumbuh. Kemungkinan Tuhan membiarkan COVID-19 ini datang ke tempat kita supaya kita kembali mengetahui bahwa betapa indahnya untuk berbakti bersama-sama dengan keluarga. Dan untuk membuatkan kita rindu bahwa untuk berbakti bersama-sama dengan anggota keluarga Tuhan yang besar dalam gereja adalah sesuatu nikmat yang tidak pernah kita dapat beli dengan uang, yang tidak pernah kita dapat tukar dengan sukaria di supermarket. Banyak yang bertanya kenapa hari ini kita tidak boleh datang ke gereja. Tapi ingat, ini akan membuatkan kita bertumbuh dalam iman. Tuhan mendedahkan kepastian pemulihan sepenuhnya terhadap manusia yang berdosa. Dalam kehidupan Ayub, cerita Ayub tidak berhenti kepada penderitaan. Cerita Ayub tidak hanya semata-mata kalau engkau setia, kau akan mendapat ganjaran. Tetapi cerita Ayub adalah tentang Tuhan yang sangat meneliti kehidupan manusia yang berdosa, yang menderita ribuan tahun, yang menantikan Mesias, yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sebenarnya menantikan pemulihan kepada kehidupan asal seperti yang ada di Taman Eden. Tidakkah Anda rindu untuk Tuhan memulihkan kehidupan dunia ini, bumi ini, kembali kepada asalnya? Kehidupan kekekalan yang ada pada Adam dan Hawa yang belum berdosa. Taman Eden yang tidak tercemar. Bumi yang tidak dikacau oleh dosa. Namun lebih mendalam lagi adalah, tidakkah Anda dan saya rindu untuk melihat pemulihan di dalam keluarga Anda masing-masing? Banyak keluarga yang menderita. Ada 15 individu perbatan Dr. Jurawat yang sudah terkena dengan penyakit. Mereka terpisah daripada keluarga. Banyak anak-anak yang terkandas, tidak boleh kembali kepada kepangkuan keluarga. Banyak juga keluarga hari ini yang porak-poranda. Tidakkah Anda rindu untuk dipulihkan? Tidakkah Anda rindu supaya hati Anda, hati kita yang degil, dipulihkan? Tuhan menjanjikan bahwa aku akan memberikan kamu hati yang baru, hati yang lemah lembut, hati yang tidak lagi keras. Minta ini daripada Tuhan. Cerita Ayub bukan semata-mata untuk mendedahkan kepada kita bahwa kalau kita setia, kita akan mempunyai berkat yang lipat kali ganda. Tetapi Tuhan mendedahkan rencana besarnya bahwa Dia pasti akan memulihkan keadaan manusia yang berdosa pada hari ini. Apa reaksi Anda untuk peristiwa hari ini? Ingat, Tuhan memegang semua peristiwa dunia. Banyak spekulasi tentang apa yang berlaku. Banyak keadaan-keadaan kerajaan yang mulai rapuh. Keadaan-keadaan dunia yang ada di mata kita menyatakan bahwa dunia ini
bukanlah tempat untuk selama-lamanya. Apapun spekulasi, berita yang kita nampak, kesimpulan masing-masing, 3 cerita ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan memegang semua peristiwa dunia. Tuhan memegang Bahtera Nuh. Tuhan memegang apakah kota Dotan akan dihancurkan atau tidak. Tuhan memegang kehidupan Ayub. Pasti Tuhan memegang kehidupan kita semua. Apa reaksi Anda dan saya hari ini? Mari kita simpulkan. Apabila kita sudah melihat khutbah ini yang memakan masa hampir sejam dan kita sudah sampai ke penghujung, kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita menurut. Kita mendengar firman Tuhan, mari kita bertindak. Oleh karena keselamatan kita sememangnya tidak dinafikan. Bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Tidak dinafikan bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Tetapi apa yang pasti adalah bagaimana saya melihat Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana saya melihat keselamatan yang Yesus sudah berikan kepada saya. Bagaimana saya memperlakukan Injil, berita baik itu. Itu semua tindakan kita. Apa reaksi kita? Apakah kita hanya mendengar dan tidak menurut dan tidak bertindak? Marilah kita memilih untuk mendengar, menurut, dan bertindak karena keselamatan kita bergantung kepada bagaimana cara kita mengendalikan firman Tuhan. Bagaimana cara kita bertindak balas kepada firman Tuhan. Kedua, berdoa. Semakin dekat kedatangan Yesus yang kedua kali, semakin banyak sekali apa yang berlaku di muka bumi ini. Semakin banyak kebingungan, semakin banyak spekulasi, semakin banyak yang menghantui pikiran kita. Kebimbangan, kerisauan yang membahayakan keluarga dan hidup kita. Ikuti apa yang Elisa telah lakukan. Berdoa. Kalau mata kita tidak lagi dapat menembusi apa yang berlaku dalam dunia, menembusi penderitaan, kekacauan, jalan buntu dalam pikiran kita, kemungkinan kita perlu berdoa untuk meminta supaya Tuhan membuka mata kita agar kita dapat melihat kesetiaan penyertaannya. Sama ada Anda di rumah bersama dengan keluarga, Anda seorang diri, sakit, senang, susah, Tuhan sangat setia. Dan terakhir, tidak kira apapun yang berlaku, dalam senang atau penderitaan, selalu kita pasti bahwa Tuhan mengawal segala sesuatu. Amin. Oleh itu, jadilah tenang. Saudara-saudari, iman di tengah-tengah kebinasaan adalah iman yang akan membuatkan kita menembusi penderitaan, kesusahan, kemelutan kehidupan, ketidaktenangan. Dan biarlah iman itu adalah iman yang kukuh dan berprinsip, yaitu mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang kekal, dan memperhatikan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, melalui pelajaran ini, kami melihat bagaimana umat-Mu, hamba-Mu, telah melalui kebinasaan, kemerosotan, ancaman, dengan iman yang kukuh di depan Tuhan. Bapa, itulah yang kami minta, supaya sementara kami melalui kemelutan kehidupan, sama ada itu dalam keluarga, kesehatan kami, pergumulan pribadi, sama ada itu adalah
peristiwa-peristiwa di seluruh dunia, kami mau memastikan bahwa kami melihat kepada Tuhan agar kami menjadi tenang. Inilah permintaan kami Tuhan. Berkatilah kami semua. Dan biarlah hari Sabat ini menjadi pujian kepada Tuhan. Kepada-Mu Yesus Kristus kami berserah. Amin. Terima kasih karena telah mengikuti saya dalam khotbah 1 jam. Dan saya akan ada satu khotbah lagi pada jam 4 petang ini sebagai kebaktian penutupan Sabat. Jadi ikuti saya dalam khotbah yang sekali lagi memberikan kita keteguhan iman. Dan tajuknya adalah menyembunyikan diri dari Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Sabat semua. Tuhan memberkati.